pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Alfi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional. Di samping saya ada Mbak Alvina sebagai narasumber 1 dan ada Mbak Min Alwina Rosyada sebagai narasumber kedua. Untuk narasumber pertama saya persilahkan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata daya tahan yang menurut KBBI mempunyai arti terutama tetap pada bentuknya, yaitu meliputi kedudukannya dan lain-lain, walaupun mengalami hal yang berbeda, tidak mudah rusak, berubah, hilang, dan sebagainya. Kedua, pengertiannya yaitu kuat, mampu, dan bertahan. Ketiga, mempunyai makna dapat bertahan. Tahan juga berarti kuat, ulet, dan pantang menyerah. Ketahanan adalah keadaan kekuatan, keadaan ketangguhan untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Sedangkan pengertian nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dari definisi tersebut, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama yaitu daya tahan. Daya tahan yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu itu dapat bertahan, kuat menderita atau kuat menanggung beban. Yang kedua yaitu keuletan. Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Yang ketiga yaitu identitas. Ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah pemerintahan, dan tujuan nasional. Yang keempat yaitu integritas, yaitu kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real. Yang kelima yaitu tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan usaha yang bersifat menggunakan kemampuan. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal atau politis. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis yang membentuk suatu bangsa kegigihan dan kebulatan tekad serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan berikut contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu meliputi yang pertama yaitu pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Yang kedua yaitu pengaruh aspek politik. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional
tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya. Yang ketiga yaitu pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Sebaliknya, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Yang keempat yaitu pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ-biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau local genius. Local genius itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Yang kelima yaitu pengaruh aspek Hankam. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara rakyat Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Lenceng yuk. Asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional di Indonesia. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan maupun keluar. B. Asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merupakan atau destruktif. C. Asas komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan. D. Asas komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh,
dan terpadu atau komprehensif integral. Sekian, terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab, 3 sesi tanya jawab.